Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang ibu dan anak satu-satunya yang bernama Malin. Bapak dari Malin sudah tiada ketika dia masih bayi. Sedangkan ibu Malin bekerja sangat keras sepanjang hari agar mereka bisa makan dan bertahan hidup. Sang anak, Malin, adalah anak baik dan pintar. Meskipun agak sedikit nakal, ia selalu membantu ibunya setiap saat dan sangat mencintainya. Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Malin pun tumbuh menjadi pria pintar, tampan, dan kuat. Namun, meskipun ia dan ibunya bekerja sangat keras, masih saja mereka tetap miskin. Akhirnya, Malin pun sedih melihat ibunya masih bekerja di waktu tuanya. Ia akhirnya meminta izin pergi untuk mencari kerja di kota. "Ma, saya ingin pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan," ungkapnya. Jangan tinggalkan ibu sendiri, anakku," jawab ibunya. "Tapi saya harus pergi, Mak. Saya tidak mau melihat emak bekerja keras seperti ini. Saya janji saya akan kembali ketika sukses nanti," sambutnya. Akhirnya, dengan perasaan berat hati, sang ibu merelakan anaknya pergi ke kota. Pada keesokan harinya, Malin pergi ke kota besar dengan menumpang sebuah kapal besar. Sang Malin adalah pria yang tampan, cerdas, dan kuat. Hal ini membuat banyak gadis jatuh cinta, termasuk juga putri saudagar terkaya di kota tersebut. Ternyata Malin juga jatuh cinta padanya. Oleh karena itu, untuk menikahi gadis itu, ia bekerja sangat keras. Ia bahkan mengubur semua masa lalunya, mulai dari asal, bahkan ibu kandungnya sendiri, hingga akhirnya mereka menikah. Kemudian, ia pun menjadi orang terkaya di kota dengan memiliki banyak rumah besar, kapal dagang, dan banyak buruh atau budak. Sang Malin hidup dengan sejahtera saat itu. Namun, dia lupa akan ibu kandungnya. Ia lupa ibunya yang selalu berdoa memohon keselamatannya. Ia lupa ibunya yang selalu menunggu anaknya kembali setiap pagi di tepi laut. Ia lupa ibunya yang sangat mencintai dan merindukannya. Namun, Malin tidak pernah kembali. Pada suatu hari, istri Malin ingin pergi liburan di pulau seberang, yang memakan waktu 3 hari perjalanan menggunakan kapal. Malin pun menyiapkan kapal besar mewah miliknya untuk berlayar ke sana. Namun, di tengah perjalanan ke sana, badai menghadang laju kapalnya, sehingga menyebabkan kapal berlabuh di pulau paling dekat. Tak disadari, ternyata pulau tersebut adalah pulau di mana Malin lahir. Langka sekali sebuah kapal mewah besar berlabuh di pelabuhan pulau di mana semua warganya adalah nelayan ikan. Pada saat kapal tersebut berlabuh, ramai warga yang tinggal dekat pelabuhan datang untuk melihat dan berkumpul. Termasuk pula ibunya Malin. Sang ibu pun terkejut dan menangis senang. Ia melihat Malin di kapal tersebut. Ia melihat Malin kembali untuk menemui sang ibu. Sang ibu dengan terburu-buru pergi menemui anak tercintanya. "Hei, apakah itu kau, Malin? Apakah itu kau, anakku yang tercinta? Saya ibumu, kamu masih ingat?" tanya ibu. "Hah, anak? Ia bilang kamu adalah anaknya. Apakah itu benar, Malinku sayang? Wanita miskin, bau, tua ini adalah ibumu?" Sang istri Malin terkejut. "Hah? Bukan istriku sayang. Aku tidak tahu wanita miskin ini. Aku tidak tahu kamu wanita tua, miskin, bau," jawab Malin.
Jawaban dari Malin tersebut sungguh melukai hati ibunya. Sang ibu pun menangis. Ia tidak percaya anak kandungnya akan melakukan hal buruk seperti itu. Dengan pasrah, ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membalas apa yang telah anaknya perbuat kepada dirinya. Tak disangka tiba-tiba angin bertiup kencang dan badai bergemuruh dengan hebat. Kemudian Malin dan istrinya kembali ke kapalnya untuk berlindung. Badai tersebut menjadi lebih buruk dan menghantam kapal Malin hingga menghancurkannya. Hampir setiap orang yang berada di dalamnya meninggal dunia, termasuk juga istri Malin. Tak disangka Malin sendiri terkutuk dan tubuhnya berubah menjadi batu dan menyatu dengan karang. Dari cerita Malin Kundang tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa 1. Kita harus menghormati orang tua. 2. Jika sudah diberikan kenikmatan, jangan lupa diri. 3. Tidak boleh pelit setelah kita kaya, bermurah hatilah kepada siapa saja. 4. Menyayangi dan merawat orang tua kita. Yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya.